bapak aku itu orangnya kan suka suka ini ya, cepet-cepet gitu loh, pengen cepet-cepet. Tiba-tiba bapak aku nelfon dia gitu. Iya kan? Nggak tahu, aku lupa ya. Iya, bapak sih minta gitu, memblok dia. Oh, memblok ya. Jadi bapak itu minta ke rumah dia gitu, dari keluarga aku. Lah, aku ya ngambek lah sama bapak. Maksudnya kok nggak briefing dulu, kok tiba-tiba gini. Orang aku ngerasa di saat itu masih belum terlalu yakin gitu sama dia. Bahkan ibu aku aja paham, kan biasanya seorang ibu itu kan apa ya, paham perasaan anaknya gitu, apa yang dirasain anaknya. Nah, aku nggak pernah cerita, tapi ibu aku tiba-tiba nanyain gitu, emang belum yakin gitu, emang belum yakin kenapa gitu, kamu nyari yang kayak gimana, ibu aku nanyain gitu. Terus aku ya, kok ibu aku tahu ya gitu, kalau aku masih ragu gitu. Ya udahlah, Apa ya udah? ya udah gitu, cuman aku dengerin aja. Ibu aku cerita, ibu bilang ngasih wejangan gitu. Tak pikir-pikir lagi, terus aku kan punya temennya, punya sahabat gitu, aku sering cerita lah gitu. Ya apa hal yang maksudnya kalau dari respon teman-teman aku, sahabat-sahabat aku, mereka nggak ada yang protes gitu loh, walaupun mereka nggak kenal siapa ini gitu, nggak pernah tahu orangnya kayak gimana, tapi mereka kayak support aku gitu, daripada yang sebelum-sebelumnya. Udahlah, singkat cerita ya itu tadi, yang orang tua aku mau ketemu sama keluarga dia, jadi ya udah kita ketemu di bulan Januari. Itu pertemuan yang ketiga. Lanjutkan. Habis kita ketemu, ya bener katamu bulan Januari, dan itu ngeblok ya. Kalau bahasa Jawanya ngeblok sih. Ngeblok tuh kayak apa namanya, istilahnya minta Iya. apa ya? Ya kayak Tapi, meminang lah ya. Ya Minang, tapi yang di sini kan balik, yang Minang kan cewek dulu kalau di Tuban ya, balik kalau di sini. Oke, dia ke rumah, walaupun awalnya itu sebenarnya dia agak miss sama orang tuanya sih, terutama sama bapak. Dia sempat nangis, akhirnya aku coba jelasin kayak gini, karena kemarin tuh nggak salah tuh bapaknya dia langsung bawa hari untuk nikah. Jadi karena di rumah juga belum persiapan sih di orang tua di Tuban, di Banjar. Akhirnya aku gak bilang ke orang tua kalau orang tuanya Kartini langsung bawa hari untuk nikah, karena aku takut pasti kan ya adalah, kalau kita udah nyiapin hari masing-masing orang tua pasti ada missnya, takutnya ada kayak gontok-gontokan lah bahasa Jawa nih. Coba aku nggak bilang kalau bapak Kartini bawa hari. Akhirnya pas waktu bapak Kartini minta diskusi masalah hari, aku yang nengai di sana. Oke. Diskusi berjalan, walaupun awalnya ada tinggi lah, karena pembahasan mengenai hari itu, karena aku sudah menyiasatinya dari awal. Akhirnya berjalan sesuai rencana lah. Oke, kalau nggak salah itu keluarga aku yang ikut apa yang dibilang sama orang yang percaya bapak Kartini lah, istilahnya kalian apa namanya, bukan dukun kan ya, bukan kan ya, Enggak tahu. Enggak dukun, kayak mbah apa namanya Ya pokoknya kalau di Jawa kan ada kayak kita nikahnya nggak boleh sembarangan gitu lah. orang yang ngerti primbon gitu ya. Gitu. Itu selesailah pertemuan pada Januari itu. Akhirnya orang tuaku selang berapa hari itu dia bilang, kok sawangannya nggak pantas gitu loh, misal kita nggak kesana. Akhirnya orang tuaku minta kesana itu waktu itu habis lebaran misalnya. Lebaran Mei ya, Awal Mei. Itu emak sama bapak bilang ke aku, katanya ayolah sama keluarga main ke rumah Kartini. Setelah ya aku pengen prosisan sama mungkin ya isok aja dibilang sama lamaran no. Ya aku
iyain aja lah, yang penting kan jangan terlalu mepet lah kalau kayak gitu. Akhirnya kita sama keluarga ke rumah Kartini sambil ya lamaran itu, bawa keluarga deket ke rumah dia. Nah waktu lamaran itu kalau nggak salah itu ngakaknya, oh ya di bulan Mei kan ya, bulan Mei itu waktu aku kesana itu Kartininya nggak ada kan ngakak. Malah sembunyi di kamar kan ngakak. Jadi kan dia kan di depan nyambut, akhirnya kan orang tamu dari Banjar kan pengen lihat yang kemarin nggak lihat pas dia ke rumah. Tanya di kamar dong, nggak berani keluar. Itu ngakak. Nah untungnya itu kamarnya deket deket tempat duduk keluarga yang dari Banjar. Akhirnya dia aku suruh keluar lah, dan akhirnya keluargaku sama saudara-saudaranya bisa melihat dia. Iya kan, nggak, maksudnya lamarannya kan nggak di-prepare kan, foto aja sebenarnya kita mau, maksudnya ya udahlah berkunjung aja gitu, main gitu dari keluarga dia keluargaku. Tapi karena kayaknya nanti kalau nggak diabadikan, nanti kalau nikah pakai priwet apa ya, kan kita nggak bisa ketemu lagi gitu, maksudnya susah kan ketemunya karena kan DR. Ya udahlah aku pesen ini fotografer gitu, itu pun nggak ada prepare backgroundnya apa, pokoknya rumah gue ya biasa lah, maksudnya kalau di foto tuh nggak estetik gitu. Jadi ya minta bantuan sama fotografer gitu. Nah kenapa aku nggak keluar, karena ya gimana ya, kayak masih deg-degan gitu loh, masih dandan sendiri gitu, ini sendiri gitu. Tiba-tiba dia udah sampai, terus tiba-tiba udah kayak acara udah dimulai gitu loh, aku aja belum keluar gitu kan, jadi takut ya, mau keluar nggak enak gitu. Nah itu pas keluar aja aku kayak mana ya Ega gitu, oh ini kayak kok siapa, kayak asing gitu, kayak asing banget ya, kayak pernah ketemu gitu kan, cuman beberapa kali ketemu. Sebenarnya pernah ketemu lagi kan ya sebelum itu pernah ketemu lagi waktu aku punya cuti, kita main lah gitu sekali kalau nggak salah. Nah jadi waktu lihat dia itu di waktu lamaran kayak, ini siapa ya gitu, kok tiba-tiba serame ini keluarganya ke rumahku, kayak masih asing gitu. Tapi ya udah, acara berjalan yang lancar, udah ngobrol beberapa menit, ya untungnya dia itu orangnya kan suka ngomong ya kan, jadi awalnya tuh suka deketin gitu, ngajak ngobrol, jadi akunya nggak canggung gitu, karena dia yang deketin aku, terus gimana ngobrol lah gitu. Kita dari orang Jawa, terus orang tua kita emang masih masih adat kuno gitu, jadi kita yang mengalah gitu loh untuk orang tua kita gitu. Kapan lagi gitu orang tua kita nikahin anak-anaknya gitu. Karena aku anak pertama cewek dan dia anak tunggal gitu. Orang tua kita sama-sama baru pertama kali ini nikahin anaknya gitu. Dan itu pun sampai sekarang juga masih agak ini ya. Dan pada akhirnya kita nikah kapan? Kapan nikahnya, kemarin nikahnya? Ya masa lupa. Iya 12 Juli. Nah 12 Juli 2023 akhirnya kita menikah. Sedangkan dari awal ya sebelumnya dia tuh yang pertama kali ketemu 1 Oktober itu, yang aku minta nikah, misalnya aku nggak mau pacaran nikah, itu kan dia bilangnya aku kan bilangnya tahun depan. Nah dia itu ngasih bulannya itu, tahu nggak bulan apa? Agustus ya gak sih? Agustus, karena ada yang harus diselesaikan dulu gitu. Setelah Agustus dia baru bisa gitu. Sebenarnya aku dari awal udah bilang itu ke orang tua aku, tapi karena prosesnya kita terlalu cepat, jadi Juli kita udah nikah. Tapi ya kita nikah cuman akad aja sih, belum ada acara yang resepsi atau rame-rame gitu untuk teman-teman. Ya udah, singkat cerita seperti itu. Ini sampai sekarang habis akad kemarin tuh, sebenarnya aku juga ada lusuh di rumah kan, karena aku bilangnya kan cuma ada pengajian. Tapi di rumah ternyata, karena nggak ada ya perbedaan kayak budaya lah. Jadi mungkin kalau di rumah dia pengajian itu ngaji kecil lah, kayak tahlilan gitu ya mungkin. Kalau di rumah aku pengajian tuh kayak dia rame banget, ada panggung, ada panggungnya yang besar, iya, terus ada sound systemnya, ada musiknya.
Terus ada artisnya juga, ada walaupun artisnya tuh kayak tahu nggak sih organ tunggal, dia kayak ludung. Terus ada hadirin kiai besar juga waktu itu. Jadi kita akhirnya ya sampai malam banget gitu, walaupun cuma akad doang kan, tapi nunggu acara saya sampai jam 12 lebih lah. Kita baru istirahat. Dan ternyata capek banget kayak gitu. Iya, dan ternyata nikah saya banget. Walaupun kita cuman akad ya. Kalau kita akad di KUA mungkin nggak capek ya. Aku dulu udah pernah bilang kayak dia itu, ketika di Pasuruan tuh, aku ayo akad sih dulu lah di sini aja. Rame-rame, yang penting sah dulu akan bilang gitu. Tapi cuma bercanda sih. Singkat ceritanya seperti itu sampai menuju sekarang. Sekarang H-min berapa ya? H+1 bulan. H+31. Kemarin kan? Ke acara resepsinya. Oh ya, jadi kita kan belum acara ya kan. Kita resepsinya nanti di akhir Agustus tanggal tit. Sekarang Hamin 14, Hamin 2 minggu. Ya, nanti waktu nikah semoga lancar. Amin. Kita juga minta doanya dari kalian yang nonton, kan nanti Kartini tampil sesuai apa yang dia ingin lah. Karena saya jujur aja ya, dia semua yang milih lah kayak untuk, karena aku juga maunya ya bener dia kan sekali seumur itu, dia yang milih, gak dia yang seneng gitu. Ya, masalah aku mah nggak suka dengan kayak gitu ya. Jujur aja, cuma ngikut aja masalah hal yang kayak yang mengarah ke estetika atau apa. Cuma aku orangnya kayak gini, yang ngobrol juga nggak pandai menurutku sih. Ternyata menurut dia kok tadi pandai ngomong, ngarang kayaknya dia. Gini tuh, ya yang udah dah. Jadi persiapan pernikahan kita itu semua serba online. Karena kondisinya kan kita LDR ya, maksudnya aku di Jawa Barat, dia di Jawa Timur. Sedangkan orang tua juga di kota kelahiran kita di Tuban gitu. Kita sama-sama jauh, kita ketemu, bahkan akad nikah yang kemarin itu adalah pertemuan ke-7. Kalau kamu ingat, itu aku hitungnya itu pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 itu akad nikah. Dan itu pertemuan terlama, maksudnya aku sama dia terlama gitu. Kayak misal yang pertama itu kan cuma ketemu sehari aja, berapa jam aja gitu. Yang kedua juga cuma acara yang pertemuan keluarga cuma berapa jam aja. Nah, yang ke-7 ini paling lama gitu, karena dari kita akad nikah sampai cuti aku selesai gitu. Aku ikut dia kesini gitu. Ya jadi semuanya serba online, persiapan apa-apa online, ngobrol ke orang tua juga online. Ya untungnya zaman sekarang kan udah mudah. Jadi perasaan Anda seperti apa sekarang? Ya kalau punya perasaan mah ya banyak senangnya daripada enggaknya. Menyangka nggak nikah sama aku? Ya nyangka lah dengan sadar-sadarnya. Kalau nggak nyangka nggak mungkin. Gimana caranya lo nggak nyangka? Ya udah aku sangka pasti bakal nikah. Tapi aku sebenarnya nggak nyangka kalau maksudnya dari awal ketemu bisa sampai kayak gini, karena aku setiap ketemu orang ya udah paling ketemu abis ini juga ngilang gitu, kayak nggak ada yang serius gitu. Nah, nggak tahu kenapa kok ini bisa sampai nikah gitu loh. Ya namanya nikah juga sekali seumur hidup ya. Ya emang ini pengalaman pertama. Karena aku awalnya bukan tipe orang yang suka, maksudnya serius sama orang yang bisa suka sama orang yang baru kenal, yang udah lama gitu, maksudnya udah temenan lama gitu, atau temen kuliah, temen kerja gitu. Nah ini orang bener-bener baru, wujudnya juga belum ada, belum real waktu itu. Tapi nggak tahu ya kenapa kok aku bisa mau nikah sama dia, dan bahkan aku sendiri yang bilang kalau aku maunya nikah bukan pacaran. Dan sekarang kita sebenarnya masih LDR. LDR. Doakan ya guys, semoga kita udah bisa serumah. Amin. Ya begitulah. Dan kalau sebelumnya konten aku sebelumnya itu tentang mencintai dan dicintai, itu konten aku sama Syifa. Kita masih sama-sama jomblo, belum punya pasangan atau belum kenal sama pasangan kita masing-masing. Dan lucunya adalah sekarang kita udah nikah, dan pernikahan kita tanggalnya itu
bener-bener deketan banget. Beda selang 3 hari setelah aku nikah dia nikah. Tuh. Ya, cuman bedanya dia di sono sama suaminya, sedangkan aku di sini masih, ya kita masih berjuang lah ya untuk seru. Yang berjuang beras, baju dan uang. Oke guys, itu cerita singkat kita gimana kita bisa ketemu sampai akhirnya menikah. Jadi sekitar berapa bulan? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 10 bulan dari pertama kali ketemu kita. 9,5 bulan lah, 9,5 bulan dari pertama kali ketemu akhirnya kita bisa nikah gitu. Yeay. 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 Oke, di sini Kartini dan juga Siapa? suami. Terima kasih sudah menonton acara ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Jika kalian mau kepo-kepo lagi atau mau menanyakan terkait dengan apa gitu, bolehlah kontak aku, komen di bawah di sini gitu ya. Nanti jangan lupa subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian.